Ketika waktu maghrib, para anak-anak mengaji di masjid. Pak Ustadz menjelaskan, sunnah Nabi menganjurkan agar kita tidak keluar di awal malam. Atau bisa disebut, waktu maghrib, sunnah Nabi menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Di waktu maghrib itu, banyak setan-setan berkeliaran. Kemudian seorang anak bertanya, jika kita mau salat ke masjid bagaimana? Itu adalah pertanyaan yang bagus. Ustadz menjawab, maka dari itu, datanglah ke masjid lebih awal, jika bisa sebelum azan. Selama menunggu waktu maghrib, kita bisa melakukan berbagai ibadah, seperti membaca Quran, zikir dan lain sebagainya. Dengan itu pula, kita bisa sekalian berlatih disiplin. Intinya jangan keluar rumah di waktu maghrib, kecuali jika akan pergi ke masjid. Sementara itu, Saman tidak pergi mengaji, karena harus mengurus ibunya yang menderita sakit stroke. Sang ibu hanya bisa terbaring di kasur. Bahkan untuk makan pun, Saman harus suapi. Kemudian pintu terbuka dengan sendirinya. Ternyata itu adalah kakaknya, Samyun, yang baru saja pulang mencari madu. Saat itu Samyun melihat ada banyak botol madu di atas meja. Saman mengaku, jika ia lupa mengirimkan madunya. Samyun seketika emosi. Ia kecewa karena sudah lelah mencari madu. Tapi tak ada satupun yang terjual. Ia tak segan memukul Saman Mas. Mas, kamu itu udah tinggal terima enak. Disuruh nganter madu aja nggak becus. Ibunya berusaha melerai, tapi berbicara pun ia tak mampu. Pokoknya, besok jika madu ini belum dikirim ke warung Pak Marto, Sami entah segan-segan akan menyiksa Sama. Keesokan harinya, Saman masih saja terlambat. Kali ini ia bawa madunya. Nanti sepulang sekolah akan ia antar ke warung Pak Marto. Tak sesuai harapan. Sepulangnya sekolah, mereka berdua malah dihukum oleh Bu Waro karena tadi terlambat masuk kelas. Saman memohon agar Bu Waro mengizinkannya mengantarkan madu ini dulu ke warung Pak Marto. Nanti jika sudah, ia akan balik lagi untuk bersih-bersih toilet. Namun dengan tegas, Bu Waro berkata tidak. Selama toilet masih kotor, mereka berdua tidak boleh meninggalkan sekolah ini. WC ini belum bersih. Ya. Kalian berdua tidak boleh pulang. Titik. Akhirnya madu itu pun tidak terkirim lagi, karena mereka baru pulang ketika hari sudah maghrib. Daripada dimarahi Samyon, Saman memilih nonton wayang ke desa sebelah. Mereka pun mendapatkan tumpangan oleh supir mobil pick-up. Ketika itu Adi mengajak Saman untuk salat maghrib dulu. Saman berkata nanti saja dijamah di masjid desa sebelah. Film beralih kepada Bu Waro yang baru saja sampai di rumahnya ketika itu. Ia langsung menyentuh mesin tiknya untuk menyelesaikan tugas. Saat di perjalanan, Adi berkata, seandainya Bu Waro tidak ada, pasti hidup mereka lebih merdeka. Bisa mancing ikan sepuasnya. Dan yang pasti, jika terlambat, tidak ada yang marah-marah. Saman berkata benar. Guru itu lebih baik gak ada, atau sekalian mati aja. Nih, kalau perlu ya, si guru bajigur itu gak cuma minggat, biar mati sisan. Oma, kunjungmu itu sama. Saman mengucapkan hal itu tepat saat azan maghrib berkumandang. Tak lama kemudian, mobil tiba-tiba oleng karena ban kempes. Sementara itu, setelah tugas selesai, Bu Waro berniat ambil air wudhu untuk melaksanakan salat maghrib. Ia heran karena pintu rumahnya tiba-tiba terbuka lebar. Saat menuju WC, ia mendengar ketukan pintu. Bu Waro membuka pintu kembali, namun tidak ada siapa-siapa. Ketika Bu Waro berbalik badan, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Seketika sosok setan waktu maghrib datang. Waro pun diserang setan tersebut, sampai akhirnya tewas.
Shane beralih kepada Saman kembali. Saat itu mereka mendapatkan kabar jika Buaro baru saja meninggal. Mana? Ini loh, mau ke Jati Jajar. Buaro kecelakaan. Sama terkejut mendengar itu. Ia takut Buaro mati karena ucapannya. Akhirnya mereka tidak jadi nonton wayang. Jadinya nonton Buaro meninggal. Jasad Buaro ditemukan, mengenaskan dengan bau busuk menyengat. Sampai Pak Hansip muntah-muntah ia. Jangan-jangan burung meninggal karena omongan kita tadi. Ngawur kamu, Di. Keesokan harinya, jasad Buaro akan segera dimakamkan. Saat sedang dibacakan Yasin, Sama diteror oleh hantu Buoro. Jasad Buoro pun dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Saat itu Saman melihat keranda Buoro sudah berantakan. Ternyata itu semua hanya mimpi. Setelah dari pengajian itu, Saman mengaku tidak enak badan. Adipon datang ke rumahnya untuk menjenguk. Adipon sering kepikiran jika Buoro mati gara-gara ucapan mereka ketika malam itu. Mulai saat itu, Saman sering diteror oleh hantu Buoro. Saman pun berlari menuju WC. Lalu mencuci wajahnya. Kemudian dari dalam kendi muncul setan waktu maghrib. Setan itu pun